Alexandre Pato pernah jadi bintang yang paling disorot di AC Milan. Sayangnya pemain asal Brazil tersebut meredup dan menghilang dari Liga Top Eropa. Uniknya, Pato kembali mengejutkan pemberitaan sebagai salah satu pemain terkaya di dunia. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Mewarisi nama kota kelahirannya. Alexandre Rodrigues da Silva lahir tanggal 2 September 1989 di Pato Branco, sebuah kota kecil berpenduduk 83.000 jiwa saja yang terletak 1.200 km di barat Rio de Janeiro. Julukan Alexandre Pato sendiri berasal dari nama kota kelahirannya yang berarti bebek putih. Gak heran kalau Alexandre Pato juga diartikan sebagai Alex si bebek. Sebelum terjun ke dunia sepak bola, Pato memulai karirnya sebagai pemain futsal. Pato memang sudah menggeluti futsal bahkan sejak berumur 3 tahun. Saat berumur 10 tahun, Pato menderita tumor pada lengannya. Seandainya nggak segera diangkat, tumor tersebut akan semakin parah dan mengakibatkan kanker. Mahalnya biaya operasi juga membuat keluarga Pato angkat tangan. Beruntung, dokter di sana bersedia mengangkat tumor tersebut secara cuma-cuma. Momen tersebut jadi salah satu momen yang paling penting dalam hidup Pato. Pasalnya pada saat itu, Pato juga baru memulai karir sepak bolanya dengan bergabung ke internasional. Cuma gemilang di awal saja. Pada tahun 2007, Pato menjalani laga perdananya di skuad utama internasional. Saat itu, Pato membantu internasional untuk mengalahkan Palmeiras dengan skor 4-1. Hebatnya, Pato jadi aktor kemenangan dengan mencetak 1 gol serta 3 assist. Gak cuma itu, penampilan gemilang Pato juga berlanjut dan membawa internasional menjuarai Piala Dunia antar klub. Selain itu, Pato juga mencuri perhatian dunia dengan memecahkan 2 rekor besar, yakni jadi pencetak gol termuda di kompetisi FIFA dan pencetak gol tercepat di timnas Brazil. Hebatnya, rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh legenda Brazil, Pelé, dan Pato memecahkannya di umur 17 tahun. Sejak tampil gemilang, Pato langsung jadi incaran sejumlah raksasa Eropa, mulai dari AC Milan, Arsenal, Chelsea, Barcelona, sampai klub tersukses di Liga Champions, Real Madrid. Walaupun begitu, pada akhirnya Pato mendarat ke AC Milan dengan harga 24 juta euro. Pato pun langsung membuka keran gol dan sudah jadi top skor klub di usia 19 tahun. Sayangnya, sinar terang Pato harus dirusak oleh rangkaian cederanya. Pato yang sempat jadi pemain muda terbaik justru berubah jadi pemain yang paling mengecewakan. Setelah bergelut dengan cedera hamstring dan paha, pada akhirnya Pato menyerah dan hengkang dari AC Milan. Teman nakal Ronaldinho. Bergabung dengan AC Milan mungkin jadi salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup Pato. Asalnya Pato bisa bermain satu tim dengan sang idolanya Ronaldinho. Sayangnya hal ini juga membawa pengaruh buruk bagi Alexandre Pato. Saat itu Pato sering diajak oleh mantan pemain Barcelona tersebut untuk berpesta di klub malam dan mabuk-mabukan. Gaya hidup buruk ini membuat Pato harus bertengkar dan bercerai dengan sang istrinya Stephanie Brito. Padahal saat itu Pato dan Brito baru menikah selama 9 bulan lamanya. Pernikahan mereka juga digelar cukup megah dengan menggunakan gaun dan jas besutan Dolce dan Gabbana. Sayangnya kemegahan tersebut justru berakhir dengan perpisahan. Dalam wawancaranya, Brito menyebut kalau dia sudah nggak tahan lagi dengan gaya hidup liar Alexandre Pato. Nggak cuma saling benci, Pato dan mantan istrinya tersebut juga terlibat perseteruan. Saat itu Pato diduga nggak mau membayar tunjangan paksa perceraian. Terlepas dari itu, Pato menyebut kalau ruang ganti AC Milan memang dipenuhi oleh pemain yang gemar berpesta dan mabuk-mabukan. Padahal di waktu yang sama AC Milan punya kelompok pemain alim yang jauh dari miras dan hiburan malam. Kelompok tersebut dipimpin oleh Ricardo Kakak yang memang dikenal sebagai pesepak bola yang religius. Kalau waktu bisa diulang, Pato mengaku dia lebih memilih kelompok yang alim. Sayangnya saat itu Pato memilih untuk ikut dengan kelompok yang buruk. Sebagai informasi, Ronaldinho yang bergabung dengan Barcelona juga disingkirkan oleh Pep Guardiola. Pasalnya, Ronaldinho dianggap bisa membawa pengaruh yang buruk kepada pemain Blaugrana yang lainnya.
Apalagi Guardiola khawatir kalau Ronaldinho bisa mempengaruhi sang mega bintang Lionel Messi. Guardiola juga pernah mengaku kalau Ronaldinho datang ke tempat latihan dengan kondisi yang mabuk. Oleh sebab itu, Pep Guardiola tegas dan membuang Ronaldinho. Sempat digoda ke Rans Cilegon FC. Setelah sempat malang melintang, Pato melanjutkan karir ke klub MLS Orlando City SC. Uniknya, Pato pernah berkomunikasi dengan artis sekaligus presenter top Indonesia, Gading Martin. Pada percakapan direct message Instagram tersebut, keduanya saling menanyakan kabar satu sama lain. Pato menyebut kalau dia sedang menjalani pemulihan cedera. Berikutnya, Gading mengaku kalau dia adalah fans mantan klub Pato yakni AC Milan. Mendengar hal tersebut, Pato pun menjawab kalau dia juga mencintai dan ingin membawa istrinya ke Indonesia. Merasa senang, Gading pun mengunggah screenshot obrolan tersebut ke akun Instagramnya. Gading juga menggoda Raffi Ahmad untuk merekrut Pato ke Rans Cilegon FC. Memang Rans Cilegon FC merupakan salah satu klub Indonesia yang paling aktif dalam perburuan pemain. Beberapa waktu lalu mereka juga berminat untuk memboyong Mesut Ozil dari Fenerbahce. Kabarnya Ozil bahkan sudah berkomunikasi dengan pemilik Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutan dari kabar tersebut. Menjadi salah satu pemain terkaya. Walaupun sudah nggak bermain di Liga Top Eropa, Pato mencatatkan kekayaan yang luar biasa. Data dari The Righteous menyebut kalau Pato menempati urutan ke-7 dengan harta 2 triliun rupiah. The Righteous mengklaim kalau Pato cuma kalah dari David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dave Whelan, Neymar, dan Wayne Rooney. Artinya Pato jauh lebih kaya dibandingkan sejumlah pemain bintang saat ini seperti Zlatan Ibrahimovic ataupun Sergio Ramos. Kekayaan ini didapatkan setelah bermain di Liga China bersama Tianjin Quanjin. Saat itu Pato didatangkan dari Villarreal dengan mahar 15,5 juta pound sterling. Pato pun jadi salah satu pemain termahal di Tianjin Quanjin dengan gaji 100.000 pound sterling atau 1,9 miliar rupiah per pekannya. Dengan gaji sebesar itu, Pato pun bisa membeli sebuah mobil Toyota Fortuner cuma dalam waktu 2 hari saja. Selain gaji selangit, Pato juga meraup pundi-pundi uang di luar lapangan. Pato berhasil menginvestasikan kekayaannya di bidang properti, makanan, busana, dan kosmetik. Pato bahkan punya brand vodkanya sendiri. Itulah ulasan Alexandre Pato yang menghilang dan tiba-tiba kaya raya. Bagaimana pendapatmu? Apakah dia bisa mengembangkan bisnisnya dengan mengakuisisi klub seperti David Beckham? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.